Kasus nikah beda agama ya terdiri dari dua macam ya. Kalau tidak salah waktu itu juga kita sudah pernah membahas ya pernikahan beda agama, tapi tidak secara menyeluruh. Mungkin ada yang sejak awal pasangan itu sudah beda agama, ada yang nanti di tengah pernikahannya itu ya tiba-tiba salah satu pasangannya itu berbeda agama ya, pindah lah gitu ya. Nah, prinsip dalam Islam, pasangan yang sejak awal nikah sudah beda agama itu haram menikah ya, baik yang non muslim itu suami ataupun istri. Namun jika istri termasuk kitabiah, Al-Quran secara langsung membolehkan. Nanti kita jelaskan maksudnya ini. Yang kedua, awalnya pasangan ini seagama ya. Kalau yang pertama tadi sejak awal memang sudah beda agama dia ya. Sejak awal sudah beda agama, satu agamanya non muslim, satu agamanya muslim gitu kan ya. Nah, yang kasus kedua, awalnya pasangan ini seagama, lalu nanti di tengah pernikahannya itu salah satunya pindah agama ya. Tentu ada banyak rincian untuk kasus kedua ini ya. Pertama, awalnya pasangan itu sama-sama bukan muslim ya, artinya sama-sama non muslim ya. Lalu salah satu pasangan masuk ke Islam ya, masuk ke dalam agama Islam. Kedua, awalnya pasangan itu sama-sama muslim, lalu salah satunya murtad ya. Kita sepakat bila pasangan suami istri sejak awal sama-sama non muslim, pernikahan mereka tetap dianggap sah karena sama-sama non. Kristen sama Kristen, Hindu sama Hindu, sah pernikahannya mereka. Demikian juga kalau suami istri sama-sama Islam, pernikahan mereka pun juga sah ya, karena seagama. Masalah akan timbul ketika nanti di tengah pernikahannya ya, perjalanan pernikahannya itu salah satu dari pasangan tersebut ada yang keluar dari agamanya ya, ada yang muslim keluar dari agamanya, ada yang non muslim masuk ke agama Islam ya. Salah satu pasangan muslim ada yang murtad. Nah, itu juga nanti bisa jadi permasalahan juga nanti ya. Pernikahan agama lain. Yang dimaksud dengan pernikahan agama lain di sini adalah pernikahan yang terjadi di antara suami dan istri yang sama-sama non muslim. Jadi dalam pandangan syariat pernikahan mereka dianggap sah ya. Ini yang pertama tadi ya, yang di atas ya, pernikahannya itu tetap dianggap sah baik dalam pandangan agama dia gitu ya, pun dalam pandangan agama Islam memandang pernikahannya itu juga sah gitu, karena melihat bahwa di agamanya mereka sah karena sama-sama gitu pernikahannya sama-sama non dia gitu kan ya, sama-sama non muslim gitu. Nah, prinsipnya meskipun kita tidak membenarkan agama mereka ya, kecuali agama Islam, namun dalam beberapa bagian tertentu Islam mengakui keabsahan beberapa partikel dalam agama di luar agama Islam ya. Misalnya kayak pernikahan mereka gitu kan ya. Maka itulah saya katakan tadi bahwa tidak disyariatkan ya, kalau ada mu'allaf itu suami istri masuk ke dalam Islam itu ya, lalu nanti diminta untuk mengulang kembali pernikahannya itu tidak harus gitu ya. Yang pertama itu diakui keabsahannya dalam pandangan Islam. Salah satunya adalah pengakuan atas keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sama-sama bukan muslim dalam satu agama. Maka pernikahan antara laki-laki Yahudi dengan perempuan Yahudi adalah pernikahan yang sah dalam pandangan syariat Islam karena sama-sama agamanya. Ya, demikian juga pernikahan antara pasangan suami istri dengan agama Nasrani ya, sama Nasrani sama Nasrani, Majusi dengan Majusi, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Konghucu dengan Konghucu dan lainnya. Wujud nyata dari pengakuan ini ya, keabsahan pernikahan mereka ini
adalah apabila pasangan itu sama-sama menyatakan diri masuk Islam, maka keduanya tidak perlu dinikahkan ulang dalam syariat Islam, ya. Jadi kalau ada mu'allaf sekarang kan, karena mereka kan dulu sudah nikah tuh dalam agamanya dia tuh sesama agamanya dia kan, ya sudah sah, dan Islam juga memandang pernikahannya itu juga sah, maka itulah tidak disyariatkan ketika dia masuk ke dalam Islam lalu mengulang kembali pernikahan itu. Jadi tidak perlu diulang kembali pernikahan itu setelah dia masuk Islam nanti, ya, karena tadinya dia sama-sama non muslim, ya, menikah sesama non muslim, lalu dia masuk ke agama Islam bebarengan berdua. Dalilnya ada banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa pernikahan di luar agama Islam adalah pernikahan yang diakui keabsahannya dalam pandangan syariat Islam, ya. Dalil pertama, pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW sendiri dengan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Keduanya menikah ketika belum turun syariat Islam. Namun di zaman turunnya wahyu, pernikahan keduanya dianggap sudah sah, dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa keduanya memperbaharui pernikahannya, ya. Dalil yang kedua, pernikahan para sahabat, ya, dengan pasangannya saat itu yang sudah menikah sebelum turunnya wahyu. Ketika mereka masuk Islam, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan mereka diharuskan melakukan pembaharuan nikah. Semua itu bermuara kepada kesimpulan bahwa pernikahan di luar agama Islam itu dibenarkan dan diterima keabsahannya dalam kacamata syariah Islam, ya. Selanjutnya, pasangan non muslim bukan pasangan zina, ya. Pasangan non muslim yang menikah sesuai dengan agama mereka juga tidak pernah dianggap sebagai pasangan zina. Maka oleh karena itu Al-Quran menyebutkan Abu Lahab yang kafir itu sebagai suami yang memiliki istri sah. Cukup jelas dalilnya di sini bahwa ketika ada non muslim, dia menikah sesama non muslimnya, ya, non muslim dengan non muslimah gitu kan, menikah dia. Lalu suatu hari dia dapat hidayah, masuk Islam, dia kedua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu ada pengulangan nikah atau tajdidun nikah, ya. Karena pernikahannya semasa dia masih non muslim itu tetap dianggap sah pernikahan itu. Itu tentang pasangan yang seagama, ya. Nah, bagaimana dengan pasangan yang suami istri beda agamanya? Ya. Kita bagi, ya, pernikahan pasangan beda agama ini dibagi beberapa versi dulu, ya. Versi pertama adalah pasangan yang asalnya sama-sama bukan muslim dan keduanya menikah sesuai dengan agama mereka, kemudian salah satunya masuk Islam dan yang satunya tetap di agamanya yang lama, ya. Versi kedua, pasangan itu melakukan akad nikah dalam keadaan berbeda agama, ya. Jadi ada dua versi yang harus kita bahas ini tentang pernikahan beda agama ini. Pasangan non muslim salah satunya masuk Islam, ya. Tadi kan ada sepasang suami istri non muslim, ya. Ya, secara agamanya dia menikah sah sudah itu. Tapi salah satunya itu keluar dari agamanya yang lama, entah istri entah suami masuk Islam, ya. Padahal asalnya mereka itu bukan beragama Islam kedua-duanya. Lalu bagaimana hukum pernikahannya ini? Ya, taruhlah sekarang suami istri ini kan sama-sama non muslim nih. Di tengah perjalanan, ya, istrinya ini masuk Islam. Nah, suaminya masih tetap di agama yang lama gitu. Nah, lalu bagaimana hukum pernikahannya di dalam Islam? Umumnya para ulama berpendapat bahwa ikatan tali pernikahan di antara mereka tetap masih utuh selama hakim belum melakukan fasakh di antara keduanya, ya.
Namun pasangan ini diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri, artinya jima di situ, ya. Karena salah satu sudah keluar dari agamanya, ya, artinya yang satu sudah Islam gitu kan, keluar dari agama yang lama. Lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna. Maka mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka, ya. Surat Mumtahanah. Jadi lebih rincinya lagi nanti, ya, salah satu fatwa, ya, menyebutkan apabila suami masuk Islam dan istrinya tetap dalam agama yang lama, ada dua kemungkinan, ya, kasus ini. Pertama, istrinya termasuk ahli kitab, ya, yaitu istrinya Yahudi atau Nasrani. Kedua, istrinya bukan ahli kitab, ya, yaitu istrinya beragama selain Yahudi dan Nasrani. Nanti ada penjelasan secara rinci ini dalam hal ini, ya. Ya. Jadi sekali lagi ini pasangan non muslim, ya, menikah secara sah nikahnya. Lalu dia salah satunya itu keluar, atau istrinya keluar dari agamanya yang lama, menjemput hidayah masuk Islam, tapi suaminya masih dalam kekafiran, ya. Maka di situ selama hakim belum melakukan fasakh di antara keduanya, ya, ikatan tali pernikahan di antara mereka itu masih tetap utuh, cuman diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Bila istrinya ahli kitab, yaitu sebagai pemeluk agama Yahudi atau Nasrani, ya, itu ahli kitab itu, ya, agama Yahudi, perempuan yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani, maka perkawinan mereka masih utuh dan sama sekali tidak menjadi masalah, ya, sebelum adanya keputusan dari pengadilan menjatuhkan fasakh, ya, untuk status perkawinan mereka ini. Alasannya karena pada hakikatnya seorang muslim boleh punya istri dari kalangan ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani, ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah, ya. Dihalalkan bagi kamu untuk menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, ya. Kalaupun ada sedikit perbedaan pendapat, biasanya, ya, berkisar di permasalahan tentang apakah wanita pemeluk agama Kristen atau Yahudi hari ini masih dianggap setara dengan ahli kitab di masa Rasulullah SAW. Khusus pembahasan perbedaan pendapat ini tentu nanti kita akan bahas di bagian akhir bab ini, ya. Jadi ditahan dulu karena nanti kita bahas di bab akhir ini. Yang mana yang dimaksud ahli kitab itu, apakah ahli kitab masih ada sampai hari ini atau tidak? Karena yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah ahli kitab, yakni wanita Yahudi atau Nasrani. Apakah masih ada ahli kitab yang dimaksud, ya, di zaman Rasulullah itu sampai hari ini? Nanti kita bahas. Lalu yang selanjutnya, istri non ahli kitab. Kasus kedua adalah bila status istri itu bukan ahli kitab, artinya selain daripada agama Yahudi dan Nasrani tadi. Misalnya istri beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Hukum aslinya bahwa laki-laki muslim diharamkan untuk memiliki istri dari kalangan mereka. Ingat, haram hukumnya muslim memiliki istri dari kalangan yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, karena ini tidak termasuk dalam ahli kitab, ya. Sedangkan ahli kitab pun itu yang dimaksud adalah ahli kitab di zaman Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas apakah ada ahli kitab yang dimaksud di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Tentang istri yang non ahli kitab ini, artinya selain dari perempuan Yahudi dan Nasrani, ya, maka diharamkan untuk dinikahi, ya.
Masalahnya awalnya suami pun beragama yang sama dengan istrinya, dan mereka dalam pandangan Islam dianggap pasangan yang sah. Namun suami masuk Islam sehingga berubah status menjadi suami muslim dari istri non muslim. Pertanyaannya adalah, apa hubungan, bagaimana status hubungan pernikahan di antara mereka? Karena ini yang dibahas adalah non ahli kitab, ya. Kalau yang tadi ahli kitab, kalau ada yang berbeda agama di antara keduanya ini, ya, maka status pernikahannya itu masih utuh selama belum ada fasakh dari pengadilan. Berbeda dengan non ahli kitab, selain perempuan Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, istri masuk Islam, suami enggak, ya. Dalam kasus yang masuk Islam hanya istrinya, sedangkan suaminya tidak ikut masuk Islam, maka berlaku hal sebagai berikut. Yang pertama, bila akad nikah sudah berlangsung tetapi belum sempat terjadi dukhul, jima, ya, maka wajib dipisahkan saat itu juga, ya. Yang kedua, bila akad sudah berlangsung dan sudah terjadi dukhul, lalu istri masuk Islam, kemudian suami menyusul masuk Islam juga sebelum selesai iddahnya, maka nikah mereka tetap berlaku, ya. Yang ketiga, bila suami tidak masuk Islam juga dan masa iddah sudah selesai, maka istri boleh menunggu suaminya walaupun dalam waktu yang lama, ya. Yang keempat, bila pada akhirnya suaminya ikut masuk Islam, pernikahan mereka tetap utuh tanpa membutuhkan akad yang baru. Yang terakhir, bila istri tidak mau menunggu suaminya masuk Islam, maka istri boleh memilih antara harus menunggu suami atau menikah lagi dengan orang lain. Itu kasus yang non samawi, agama samawi, ya, yang kasus non ahli kitab itu, ya. Ya, yang kedua, pasangan muslim salah satunya murtad, ya. Pasangan muslim yang salah satunya murtad. Kalau yang pertama tadi pasangan non muslim, ya, salah satunya masuk Islam, ya. Kalau ini pasangan muslim, salah satunya dia murtad. Jenis kasus yang kedua ini, suami istri asalnya beragama Islam, lalu salah satunya murtad, dalam arti keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, ya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa murtadnya suami dari pasangan muslim, ya, di mana istrinya tetap masih memeluk agama Islam, akan mengubah status pernikahan menjadi perpisahan, ya. Dalilnya yang tadi, ya, surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 10 itu. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya perpisahan ini. Jumhur ulama, diantaranya mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa terlepasnya ikatan pernikahan ini terjadi secara otomatis, yaitu ketika pasangan murtad keluar dari agama Islam, maka secara otomatis itu. Namun mazhab Syafi'i memberi tenggang waktu, yaitu menunggu dulu apakah orang yang murtad itu kembali lagi masuk Islam atau tidak. Batasnya adalah selama masa iddah, salah satu quru, ya, yaitu 3 kali masa haid. Bila selama masa itu sudah kembali memeluk agama Islam, pernikahannya tetap masih utuh. Sebaliknya, bila selama masa itu tidak kembali masuk Islam lagi, barulah pernikahan itu putus. Para ulama juga berbeda pendapat tentang status putusnya pernikahan. Apakah statusnya fasakh atau talak, ya? Sebagian ada yang mengatakan jatuh fasakh, sebagian mengatakan jatuh talak. Baik. Selanjutnya, pernikahan beda agama. Ini
Pernikahan bermasalah semua ini, ya. Nah, para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama, ya, bila suaminya bukan muslim, maka pernikahan itu sejak awal sudah tidak sah. Ini beda agama, ya. Sedangkan bila suaminya muslim dan istrinya bukan muslim, pada dasarnya juga tidak sah, kecuali bila istri berstatus ahli kitab, ya, yaitu Yahudi atau Nasrani. Tapi nanti kita lihat Yahudi Nasrani itu ahli kitab yang mana dulu, ya. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang menikahi wanita ahli kitab. Jumhur ulama sepakat adanya kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab dengan dasar bahwa Al-Qur'anul Karim pun secara tegas membolehkan. Dasar kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab adalah surat Al-Maidah ayat 5, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan dua hal, yaitu halalnya sesembelihan ahli kitab dan halalnya wanita mereka untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5 di situ, ya. Lalu wanita ahli kitab zaman sekarang, ya, apakah sama wanita ahli kitab zaman Rasulullah dengan zaman sekarang? Ya. Siapakah sebenarnya ahli kitab itu? Apakah betul sama antara ahli kitab yang zaman sekarang dengan zaman Rasulullah? Ya, lebih dalam lagi, apakah orang Yahudi dan Nasrani hari ini masih termasuk ke dalam kategori ahli kitab atau hanya sebatas pada Yahudi dan Nasrani di masa lalu? Dan apakah Yahudi dan Nasrani itu hanya merujuk kepada suatu ras atau bangsa tertentu saja? Ataukah orang-orang di luar bangsa tertentu bisa juga dimasukkan ke dalam kategori Yahudi dan Nasrani? Pertanyaan ini sangat fundamental dan paling sering diperselisihkan oleh para ulama kita. Dan perbedaan ini menjadi dua kutub utama, yaitu antara mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, dan mereka yang mengatakan bahwa keberadaan ahli kitab masih ada. Ya, jadi cukup menjadi perselisihan ulama di saat ini, ya. Permasalahan tentang apakah ahli kitab itu masih ada sampai hari ini atau tidak, ataukah yang dimaksud ahli kitab itu hanya yang di zaman Rasulullah SAW itu saja, ya. Dengan kata lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani di zaman kita sekarang ini sudah bukan lagi ahli kitab, dan ada pendapat yang sebaliknya, yaitu mereka yang berpendapat bahwa Yahudi Nasrani di zaman kita sekarang ini tetap termasuk ahli kitab, katanya. Kita mulai dari pendapat yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di masa sekarang, ya, atau dengan kata lain, orang Yahudi dan Nasrani yang kita kenal sekarang ini bukan termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu. Nah, ada beberapa alasan, ya, kenapa golongan yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada sampai saat ini. Karena beberapa alasan yang mereka kemukakan. Yang pertama, alasannya karena sudah melakukan penyimpangan. Dalam pandangan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani hidup di zaman ini sekarang ini sudah, ya, dianggap mereka menyimpang jauh dari fundamental agama mereka yang asli. Yaitu alasannya, agama yang dianut oleh Yahudi, ya, dan Nasrani di masa sekarang dianggap bukan agama yang dibawa oleh, contoh misalnya Yahudi, ya, bukan lagi agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga agama Nasrani yang dianut oleh umat Kristiani saat ini dianggap bukan lagi agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan penyimpangan itu bukan pada masalah yang sifatnya cabang atau furu, ya, melainkan sudah terjadi pada esensi,
dan bagian yang paling fundamental dari agama itu, yaitu prinsip dalam konsep ketuhanan, ya, artinya tentang ilmu yang intinya itu ya betul-betul sudah bergeser, sudah hilang. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang membawa agama tauhid yang intinya mengesahkan Allah dan menganggap selain Allah adalah makhluk. Namun para ahli kitab di masa berikutnya, ya wabil khusus di masa sekarang, baik Yahudi maupun Nasrani, keduanya sama-sama mengganti elemen paling penting, paling dasar, paling fundamental dari agama yang sebenarnya, ya artinya dari agama yang mereka anut itu sudah bergeser ya dari dasar agama itu sendiri, yaitu menjadi agama politeis, ya sebagaimana prinsip dasar agama-agama paganis di Eropa. Politeis itu adalah agama yang menganut prinsip bahwa Tuhan itu menjalankan kekuasaan secara kolektif atau bersama-sama. Pendeknya, Tuhan bukan hanya satu, melainkan Dia bersekutu atau berserikat dengan Tuhan-Tuhan lain, meski derajatnya lebih rendah dari Tuhan yang utama. Orang-orang Yahudi telah mengubah status Nabi Uzair menjadi Tuhan, ya, atau masuk ke dalam derajat ketuhanan dalam posisi sebagai anak Tuhan. Demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu masuk ke dalam jajaran orang suci yang paling tinggi, sehingga kemudian ditahbiskan menjadi anak Tuhan katanya. Maka sebagian kalangan mengatakan bahwa baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama telah kehilangan jati diri yang paling asli dari agama mereka. Karena itu kedua agama ini dianggap sudah bukan lagi agama yang asli dan original, sehingga tidak lagi berhak menyandang status ahli kitab. Alasan yang kedua, ya, bahwa Yahudi dan Nasrani hari ini bukan ahli kitab karena ras dan darah. Sebagian kalangan yang menolak Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab berdalil bahwa istilah ahli kitab itu mengacu hanya kepada Bani Israel sebagai kaum, bangsa atau ras, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja. Hal itu dikuatkan dengan mengingat bahwa di masa lalu Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan agama hanya kepada bangsa-bangsa tertentu saja, di mana para nabi pun diutus hanya kepada kaum atau bangsa tertentu saja. Jadi sebenarnya cukup jelas alasannya, ya. Walaupun baru dua alasannya kenapa umat Yahudi dan Nasrani hari ini itu tidak diakui atau tidak termasuk yang dimaksud ahli kitab, ya, kecuali Yahudi Nasrani zaman Rasulullah SAW. Karena di dalam pendapat ini orang-orang yang beragama Kristen di luar ras atau darah Bani Israel, di mana Nabi Isa alaihissalam diutus, tidak bisa dianggap sebagai pemeluk agama Nabi Isa atau ahli kitab. Maka semua ketentuan hukum yang berlaku buat ahli kitab yang sesungguhnya tidak bisa diterapkan kepada mereka untuk Yahudi dan Nasrani saat ini, ya. Selanjutnya alasan yang terakhir, ya, kenapa Yahudi dan Nasrani, ya, zaman sekarang tidak dikategorikan ahli kitab, karena Yahudi dan Nasrani itu musyrik. Sebagian orang berpendapat bahwa laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani karena mereka justru melakukan kemusyrikan, sedangkan Al-Quran mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Pendapat ini juga benar dan didukung oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahwa pemeluk agama ahli kitab itu pada dasarnya musyrik dan haram dinikahi, sebab tidak ada kemusyrikan yang melebihi perbuatan seseorang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Selain itu, Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, ya. Di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga termasuk yang berada pada posisi mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab pada zaman ini. Allahu a'lam. Tapi yang jelas di situ tuh memang ada beberapa perbedaan pendapat, ya. Ada sebagian golongan ulama mengatakan masih ada sebagian ulama mengatakan sudah tidak ada, gitu, ya. Jadi masing-masing punya
pendapat ya. Kita lihat hikmahnya. Baik, yang terakhir adalah hikmah larangan dan kebolehan. Terlepas dari kebolehan syariah bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, Kristen atau Yahudi tadi, namun dalam kasus tertentu ya dan pertimbangan tertentu ya, boleh saja ada semacam warning ya untuk tidak diperbolehkan untuk menikahi mereka. Di masa lalu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melarang beberapa sahabat untuk menikahi wanita ahli kitab. Ya. Di antaranya Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang beristrikan seorang wanita ahli kitab. Umar memerintahkannya untuk menceraikan istrinya. Namun Huzaifah menjawab, apakah anda berfatwa bahwa menikah wanita ahli kitab itu haram sehingga aku harus menceraikannya? Kata Huzaifah ini bertanya kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar menjawab, aku tidak bilang haram ya. Namun aku khawatir kamu mengambil seorang pelacur dari mereka. Hal yang sama juga terjadi pada diri Talhah bin Ubaidillah, di mana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan Talhah bin Ubaidillah ini untuk menceraikan wanita ahli kitab yang telah dinikahinya. Mengingat kondisi kita di Indonesia nih, pernikahan campur memang ya sudah sangat merugikan umat Islam, sebab proses pemurtadan yang selama ini berlangsung memang diantaranya melalui nikah beda agama ya. Sebuah fenomena yang berbeda dengan keadaan umat Islam ya di barat. Pernikahan campur di sana ternyata malah bernilai positif, karena dengan pernikahannya laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terjadilah proses islamisasi yang dahsyat ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan anak. Sebagaimana kita tahu, orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan anak adalah ibu, karena umumnya ibu lebih dekat dengan anak-anaknya. Kalau ibunya ya bukan seorang muslimah, pendidikan Islam seperti apa yang akan mereka terima? Belum lagi kalau anak-anak itu belajar akidah yang intinya akan menyimpulkan bahwa orang yang bukan muslim akan masuk neraka. Bagaimana perasaan mereka bila tahu bahwa ibu mereka pasti masuk neraka karena bukan muslimah? Itu tentu sangat mengerikan kalau begitu. Maka itulah kenapa ketat sekali larangannya ya oleh para ulama itu untuk tidak boleh menikahi wanita non muslim. Kalaupun mau menikahi wanita non muslim, maka dia harus masuk Islam dulu. Begitu juga kalau mau menikah dengan laki-laki non muslim tadi, maka si laki-laki itu mesti masuk Islam dulu ya.